Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, semua umat-umat Bapak Yahweh dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Dan saya percaya semuanya datang dengan hati yang bersuka cita untuk benar-benar mau memuji dan mempermuliakan nama Bapak Yahweh. Di malam hari ini saya mengambil tema analisa kehidupanmu dengan cara pandang stoikisme. Ya, mungkin kata ini baru Bapak Ibu dengar. Stoikisme ini apa? Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam Bapak Ibu. Apa itu stoikisme? Ya, stoikisme dalam bahasa sederhana adalah cara pandang dan praktek hidup yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Nah, stoikisme ini asalnya dari mana Bapak Ibu? Stoikisme juga disebut stoicisme atau stoa dalam bahasa Yunani. Dia adalah sebuah paham, ajaran atau ilmu filsafat yang dipelopori oleh salah satu filsuf asal Yunani, yaitu Zeno dari kota Citium dari kota Citium. Ya, itu dia mulai mempeloporinya pada abad ketiga sebelum Masehi. Namun stoikisme baru berkembang pada tahun 108 sebelum Masehi. Jadi ini sebuah ilmu filsafat yang menceritakan tentang bagaimana cara pandang kita tentang kehidupan dunia ini. Nanti kita lihat apakah dia sesuai dengan firman Bapak Yahweh atau tidak, ya. Karena semuanya harus berlandaskan pada firman daripada Bapak Yahweh. Nah, stoikisme Bapak Ibu menjadi cara hidup, harus menjadi cara hidup kita yang membimbing kita menghadapi segala situasi dalam suka maupun duka dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Nah, di sini kita diajarkan untuk bagaimana mengembangkan alam pikir kita Bapak Ibu. Ya, nanti kita masuk lebih jauh lagi bagaimana stoikisme itu berperan sangat penting untuk kita selaku manusia yang ada di dunia ini, yang menjalani kehidupan secara makhluk sosial, menghadapi kita punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Stoikisme, dia punya dasar katanya stoik. Kalau tambah isme di belakang itu namanya ajaran atau paham atau ilmu. Tambah ismenya di belakang. Tapi dia punya kata dasarnya itu stoik. Stoik terdiri dari huruf samek dengan jumlah 60, huruf tek dengan jumlah 9, huruf waw dengan jumlah 6, dan huruf yod dengan jumlah 10, dan huruf kaf dengan jumlah 11. Nah, jika dijumlahkan semuanya ini hasilnya 185. 1 tambah 8 tambah 5 jadinya 14. 1 tambah 4 5. 5 dalam makna angka 5 adalah angka penebusan. Ya. Dalam alfabet Ibrani literalnya itu digambarkan lihatlah atau berbentuk jendela. Kalau dia punya huruf kunonya berbentuk seperti begini. Piktografnya, ya. Nah, yang bermakna menyingkapkan. Apa yang harus disingkapkan? Ya Bapak Ibu, cara pandang kita yang mungkin kemarin-kemarin tidak benar, mari kita luruskan jadi benar. Ya, cara pandang kita yang posesif, mari kita jadikan objektif. Ya, cara pandang kita yang salah, mari kita luruskan supaya kita berjalan di jalan yang benar. Nah, itu maksud dari kita menyingkapkan alam bawah sadar kita, menyingkapkan pikiran kita, supaya pikiran kita benar-benar bersih menghadapi dunia ini Bapak Ibu. Ya. Nah, stoikisme dalam prakteknya Bapak Ibu, itu kita bayangkan ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Ya, dimana ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar Bapak Ibu? Ada sesuatu tidak, rancangan-rancangan Bapak Ibu yang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang mau menjadi keinginan saya. Ya, banyak hal kita hadapi Bapak Ibu. Nah, ajaran stoikisme ini mengajari kita untuk menerima situasi tersebut. Ya, tapi bukan dalam keadaan pasrah.
Menerima, sekali lagi Bapak Ibu, menerima situasi kita, tapi bukan dalam keadaan pasrah, ya, tetapi dengan pemahaman dan ketenangan alam pikir kita, ketenangan hati kita. Bapak Ibu kalau panik, kalau khawatir, kira-kira ada solusi jalan keluar tidak? Tidak ada. Makanya ajaran atau ilmu stoikisme mengajarkan untuk kita tenang. Kita diam, tapi bukan berarti diam lalu tidak bergerak. Diam tapi berusaha. Itulah iman, ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, stoikisme mengajarkan kita untuk itu. Lalu, stoikisme ini tidak menutup kita punya emosi. Emosi itu pasti ada. Maksudnya moral kita itu tergodok-godok kalau menghadapi masalah, goncang hati, goncang pikiran, goncang, ya. Apalagi kalau orang-orang dekat kita juga tidak mendukung, lebih tambah goncang kita. Nah, dia tidak menutup emosi kita, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia mengelola emosi kita. Ya, mengelola emosi supaya apa? Ketika hal yang kita ambil itu adalah pakai hikmat dan bijaksana dalam kehidupan kita. Itu pahamnya stoikisme. Dalam stoikisme ada konsep yang penting yang disebut dichotomy of control atau pembagian kendali. Ini mengajarkan kita untuk membedakan mana hal-hal yang bisa kontrol oleh diri kita dan mana-mana yang tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, kita paksakan diri untuk kontrol. Tapi ajaran ini mengajarkan kita, mari kita bisa membedakan mana sampai di mana batas kita. Ya, jangan memaksakan kita punya kehendak. Ya, apalagi pada Bapak Yahweh. Kadang-kadang kita mau ikut punya mau. Ya, Bapak Yahweh saya mau ini. Ketika tidak dijawab, waduh Bapak Yahweh ini kayak dia tidak mau mendengar doa saya. Itu namanya kita memaksakan yang tidak bisa kita lakukan. Ya, stoikisme ini mengajarkan, mari berpandangan itu apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Bapak Yahweh. Ya, jangan paksakan diri. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengendalikan cuaca, ya, kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana reaksi kita terhadap cuaca tersebut. Contoh, ketika musim hujan, musim dingin, kita tidak bisa langsung mengendalikan cuaca langsung stop cuacanya, ya. Tapi kita pertama, kita bisa pakai selimut, kita bisa pakai jaket untuk membentengi diri kita dari dingin. Yang kedua, terkait dengan pemanasan global, ya, dengan musim yang berubah-ubah, hal yang dilakukan kita apa? Kita tidak mungkin langsung menghentikan lalu mengatur-ngatur cuaca, ya. Tapi kemudian kita bisa membuat kegiatan-kegiatan reboisasi, mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu cara kita mengendalikan cuaca. Tapi kita tidak bisa mengatur-ngatur cuaca. Nah, itu stoikisme mengajarkan kita untuk itu. Kita tidak bisa membuat yang tidak bisa kita kontrol, ya. Tapi kita bisa memberikan reaksi kepada apa yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri kita terhadap cuaca. Itu contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, inti untuk mengalihkan pikiran kita yaitu stoikisme, ya. Bahkan dengan pikiran kita sering takut dengan pikiran kita. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan pikiran kita. Justru kita menjadi takut, terluka dengan pikiran kita sendiri. Ketika kita menghadapi satu dengan yang lain, Bapak Ibu, kita menjadi kuat. Tapi ketika alam bawah sadar kita, pikiran kita yang merasuki kita, justru kita menjadi takut. Orang kadang-kadang setengah mati atau bahkan bisa juga mati karena pikirannya yang memutar dia, Bapak Ibu. Ya, saya kasih satu ilustrasi. Pernah saya bawakan, ya. Ada satu orang terkunci di dalam palka es, lalu kemudian dia berdoa Tuhan menyelamatkan dia. Nah, ketika dia berdoa sampai akhirnya dia pingsan sendiri di dalam palka es. Ketika dikeluarkan ternyata palka es itu tidak dinyalakan dia punya stromnya. Tapi karena alam bawah sadar dia bahwa di dalam es itu dingin, jadi dia terbawa dengan pikirannya. Akhirnya dia pingsan, padahal di dalam palka es itu tidak ada strom untuk mendinginkan. Tapi karena pikirannya, aduh, masuk ke sini saya mati sudah, masuk ke sini saya. Akhirnya memang dia pingsan, Bapak. Nah, pikiran itu yang membuat akhirnya orang menjadi tidak bisa dikontrol. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai stoikisme, kita berbicara juga tentang kebajikan. Karena itu nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, stoikisme juga mengajarkan kita untuk hidup menyesuaikan diri dengan alam.
Ya, kita tidak bisa mengendalikan alam Bapak Ibu, tapi kita menyesuaikan diri kita dengan alam. Kenapa? Itu berarti cara yang sejalan antara manusia dengan alam menjadi makhluk yang saling terkontaminasi satu dengan yang lain. Karena kenapa? Kita adalah manusia yang rasional. Kalau manusia yang tidak rasional, kalau dia bikin ikut, dia punya mau. Tapi kalau dia rasional, dia akan berpikir bagaimana kita bereaksi tentang alam, bagaimana kita bereaksi tentang masalah kita, bagaimana kita bereaksi tentang apa yang kita hadapi. Nah, kita juga makhluk sosial. Alam berhubungan dengan kita seperti kita berhubungan dengan kita. Ya, kita tidak bisa dilepaskan dengan alam. Nah, paham ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita menganalisa kehidupan kita dengan cara pandang yang berbeda dari cara pandang kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, dengan mengikuti prinsip ini berarti percaya Bapak Ibu punya kehidupan akan lebih bermakna. Ya, kehidupan akan lebih damai, harmonis. Karena kenapa? Kita bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini. Kita akan menjadi lebih tenang dan lebih matang untuk bagaimana kita menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Nah, kita masuk lebih jauh Bapak Ibu. Menerapkan stoikisme Bapak Ibu sebenarnya ya dia hal yang sederhana karena ini menyangkut analisa kehidupan kita tentang mengubah seluruh aspek hidup secara drastis, melainkan tentang bagaimana tadi saya bilang menyesuaikan cara pandang kita. Ya, ini menyesuaikan cara pandang kita supaya kita kasih duduk kita punya cara pandang, cara pikir itu terhadap suatu situasi dalam kehidupan kita, supaya ketika kita mau mengambil suatu keputusan kita tidak salah langkah, kita tidak salah arah. Ya, nah, bagaimana kita bisa menerapkan stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Ya, ini dia punya rahasianya di sini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pahami dan terima apa yang bisa dan tidak bisa kamu kontrol. Ya, tadi sudah sampaikan. Pahami setiap kehidupan, setiap apa yang Bapak Ibu jalani. Ya, pahami mana yang bisa saya atasi, mana yang saya bisa saya kontrol. Yang tidak bisa saya kontrol, jangan dipaksakan. Semuanya serahkan kepada Bapak Yahweh. Ya, kerjakan bagian kita, nanti Bapak Yahweh kerjakan bagiannya. Ya, nah, stoikisme di dalam yang pertama ini mengajarkan kita untuk menerima hal-hal dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan sikap reaksi kita terhadap situasi tersebut. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau sampai di batas itu, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri itu bahaya. Ya, Bapak Ibu kalau lihat satu mur ya mau masuk, bukan dia punya dratnya. Kalau dipaksa pasti dol Bapak Ibu. Ya, kalau satu mur. Tapi kalau murnya masuk, itu berarti itu yang bisa kita kontrol. Tapi yang murnya yang bukan dia punya mur dan baut, pasti dia akan dol Bapak Ibu. Nah, memahami apa yang bisa kita kontrol, ya, itu adalah langkah yang sangat bijaksana Bapak Ibu. Sementara menerima apa yang tidak bisa kontrol dengan bentuk kerendahan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, memahami apa yang bisa kita kontrol adalah langkah yang bijaksana. Sementara menerima apa yang tidak bisa kita kontrol adalah bentuk kerendahan hati kita dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan atau kepada Bapak Yahweh. Ya, yang bisa kita kontrol kita lakukan. Yang tidak bisa kita kontrol, beriman kepada Bapak Yahweh. Ya, serahkan semuanya kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh yang mengendalikan semuanya. Kalau kita bisa mengontrol semuanya itu, satu kata yang kita bisa bilang buat Bapak Yahweh, kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ya? Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi rencana Yahweh itu tetap berlaku. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal seperti ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas dengan segala sesuatu. Kita manusia yang dalam posisi lemah, sehingga kita tidak bisa mengontrol semua yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita bisa mengontrol, kita jadi manusia, kita jadi pahlawan super Bapak Ibu. Ya? Jadi karena keterbatasan kita, maka yang tadi dibilang
Apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa selesai, itu yang kita bikin. Yang kita tidak bisa bikin, serahkan kepada Bapak Yahweh. Itu berarti tingkatannya sudah levelnya level Bapak Yahweh, bukan level kita lagi. Serahkan semua kepada Bapak Yahweh, pasti terselesaikan. Nah, ini menunjukkan, firman ini menunjukkan bahwa manusia boleh berencana, tapi semua keputusannya ada cuma di Bapak Yahweh. Ya, nah jadi itu Bapak Ibu, serahkan semua yang tidak bisa kita kontrol. Ya, saya tekankan lagi, serahkan yang tidak bisa kita kontrol kepada Bapak Yahweh. Itu adalah tindakan iman dan kepercayaan kita. Ya, jangan memaksakan kehendak. Kalau tidak bisa, serahkan kepada Bapak Yahweh. Nah, di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita untuk berdiam diri sejenak, percaya segala sesuatunya dalam kontrol Bapak Yahweh, ya, untuk mengontrol kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi situasi yang memang di luar kendali kita. Kadang-kadang kita pasrah, aduh Bapak Yahweh, saya tidak tahu lagi mau bikin apa, serahkan semua kepada Bapak Yahweh saja. Itu berarti dalam posisi kita selaku manusia, kita sudah sampai pada batas dan level itu sudah. Jangan paksakan lagi. Nah, karena itu percayakan kepada Bapak Yahweh, biarlah Bapak Yahweh yang ambil kendali. Nah, firman Tuhan ini juga mendorong kita untuk bertindak bijaksana dan bertindak bertanggung jawab dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau yang bisa kita kendalikan Bapak Ibu, kita lakukan betul-betul bijaksana, betul-betul dengan penuh rasa tanggung jawab, maka hasilnya pasti akan lebih baik ketika dibarengi dengan kita minta pertolongan dari Bapak Yahweh. Nah, ketika kita memahami batasan kita, ya, ketika kita memahami batasan kita, kita diajak hidup dalam iman percaya kepada Bapak Yahweh, karena yang Bapak Yahweh bekerja selalu untuk demi dan kebaikan kita. Ya, apa yang Bapak Yahweh kerjakan tidak pernah beliau rencanakan yang buruk bagi kita, tapi yang terbaik bagi kita. Mungkin kita menghadapi masalah, mungkin kita mau menghadapi satu tujuan yang belum tersampaikan, ya, serahkan semuanya, karena Bapak Yahweh akan menentukan waktu yang tepat, waktu yang indah untuk kita mencapai tujuan kita. Ya. Nah, yang kedua, melatih diri untuk melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Paham stoikisme itu mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Melatih diri untuk melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Ya, kalau dulu cara pandang kita itu saja, mari kita lihat dari cara pandang yang berbeda. Ya, mungkin cara pandang kita tidak sama dengan si A atau si B, karena kita punya pandangannya tersendiri. Nah, yang tadi disampaikan bahwa stoikisme bukan menghindari emosi kita, ya Bapak Ibu, tapi tentang bagaimana membalance situasi dan posisi yang lebih bijak dan objektif untuk mengambil satu keputusan. Ketika kita menghadapi masalah, coba berdialog dengan diri kita sendiri. Pakai Roh Kudus untuk menonton setiap alam pikir kita, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita emosi, kita marah, ya. Tapi berbicara pada diri sendiri, apakah dengan emosi atau marah ke depan itu ada hal yang baik untuk kita atau tidak? Kalau memang tidak baik, itu mendatangkan hal-hal yang negatif, ya tidak usah, jangan dipaksakan. Ya. Tapi kalau itu mendatangkan hal yang positif, silakan lanjutkan. Itu cara pandang kita. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan emosi kita. Apalagi saat kita menghadapi masalah, mungkin kita marah, ya, mungkin kita jengkel, mungkin kita pahit hati. Kita mengedepankan hal itu. Mari rubah pola pikir kita menjadi perspektif yang lebih berbeda. Ya, supaya jangan hidup kita itu saja setiap hari. Harus berubah dan berubah. Ya, firman bilang berubahlah oleh pembaruan budimu. Yaitu harus berubah, jangan tinggal begitu-begitu saja. Kalau tinggal begitu saja, Bapak Ibu tidak akan naik level iman. Iman Bapak Ibu tetap standar-standar saja. Karena anak-anak Bapak Yahweh punya iman tidak standar-standar saja. Ya, anak-anak Bapak Yahweh punya imannya levelnya sudah level atas. Jadi kalau cuma soal masalah pikiran, masalah sakit hati, ya, masalah kejengkelan, bagi kita itu kecil, ya. Kita bisa menghadapi semuanya itu Bapak Ibu. Nah, ini juga membantu kita untuk tidak terjebak dalam emosional yang berlebihan.
Ya, kendalikan hati kita, kendalikan pikiran kita. Firman Tuhan mengundang kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Jangan kacamata manusia, Bapak Ibu. Ya, dengan kacamata iman. Sehingga dengan kacamata iman, kita bisa melihat segala situasi dalam perspektif manusia kita yang terbatas. Tapi kita bisa melihat jauh melampaui apa yang orang lain bisa lihat. Karena kenapa? Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita punya iman yang besar. Sehingga kita bisa tahu bahwa, oh ini, solusinya seperti ini. Bukan datang dari kita. Tapi itulah hikmat yang diberikan oleh Bapa Yahweh bagi kita. Nah, di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Ya, taruh semua apa yang menjadi masalah Bapak Ibu. Dengan bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu, kita belajar untuk tidak terjebak dalam pandangan yang sempit, tetapi membuka hati kita pada pandangan yang lebih besar. Ya, karena Tuhan memanggil kita untuk berempati dan memperhatikan kebutuhan serta perjuangan bersama. Kita di dalam kehilat, ya, satukan hati, pikiran, roh kita, maju bersama-sama. Jangan lain di belakang, lain di depan, lain masih di tengah. Semuanya maju sama-sama. Ya, dari garis start sampai garis finish, kita harus sampai secara bersama-sama, Bapak Ibu. Kita kan tidak mau lihat ketika kita ada di sini sampai di Samayim, kok ada yang tidak ada. Ya kan? Hati kita pasti sedih. Semua yang ada di sini sama-sama kita jumpa juga di Samayim. Jangan ada yang tertinggal, Bapak Ibu. Karena itu persiapkan hati Bapak Ibu. Pikiran yang benar, hati yang benar, perbuatan yang benar akan membawakan kita sampai di Samayim. Ya. Nah, saya tambah di dalam Filipi 2 ayat 4. Janganlah kamu masing-masing memperhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Ayat ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, untuk pentingnya juga kita melihat kepentingan orang lain. Ya, kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus melihat saudara-saudara kita, terutama yang pertama, yang seiman. Setelah kita bisa melaksanakan, kita punya tanggung jawab kepada saudara-saudara seiman, kita bisa melihat kiri dan kanan siapa yang bisa juga kita bantu untuk menyampaikan kabar-kabar keselamatan. Ya. Nah, dengan pentingnya memikirkan kepentingan dari sudut pandang orang lain juga membantu kita bersikap rendah hati dan peduli kepada sesama. Dia punya kunci, Bapak Ibu, cuma rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, jangan berharap ya ada kuasa Bapa Yahweh di dalam kita. Kalau kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang sombong, jangan berharap kuasa Bapa Yahweh, roh Bapa Yahweh itu ada dalam kita. Karena tidak mungkin roh Bapa Yahweh ada di dalam orang yang sombong. Tidak mungkin roh Bapa Yahweh ada dalam orang yang egois, tidak mungkin. Karena yang ada dalam dia adalah roh akunya. Ya, roh akunya. Itu bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Nah, percaya pada rencana Tuhan. Jangan terpaku pada keadaan saat ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sementara menghadapi persoalan, kita jangan tunduk-tunduk saja bahwa ya sudahlah persoalan. Tapi bagaimana kita berupaya dengan iman kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh, bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan campur tangan Bapa Yahweh. Ya, percayalah bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu pasti indah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang ketiga, praktekkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mempraktekkan kebajikan Bapak Ibu itu adalah panggilan yang kuat dari firman Tuhan. Ya, perbuatan benar kita yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui perbuatan benar, kasih dan integritas. Firman Tuhan memberikan banyak panduan tentang bagaimana kebajikan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kebajikan yang kita lakukan adalah cermin kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tapi karena kasih Tuhan, maka kita yang dulunya menjadi orang-orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh, menjadi orang yang akhirnya menjadi penyembah Bapa Yahweh. Dulu kita mungkin seitun-seitun liar, bangsa-bangsa goyim. Sekarang kita sudah ditentukan menjadi satu tubuh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, kebajikan bukan hanya menjadi sebuah pilihan Bapak Ibu,
tapi bagaimana tujuan hidup iman orang percaya kepada Bapa Yahweh. Ketika kita beriman, berarti harus kita lakukan adalah perbuatan benar. Tanpa perbuatan benar, iman kita menjadi sia-sia. Kenapa? Jangan sampai mulut kita hanya mengucapkan bahwa kita beriman, punya Tuhan Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah, tapi dalam perbuatan kita yang kita lakukan adalah perbuatan daging. Itu namanya iman yang sia-sia, Bapak Ibu. Kalau iman yang sia-sia, berarti tidak ada gunanya. Sama seperti kita melempar garam di dalam laut, tidak ada gunanya. Tapi marilah kita jadi ikan yang di dalam laut. Ikan walaupun di dalam air laut, air yang asin, tapi ketika makan, Bapak Ibu rasa asin? Tidak rasa asin. Marilah kita tidak tercemar dengan lingkungan kita. Maksudnya itu. Ya, kita berada di lingkungan manapun, kita tidak tercemar. Karena kenapa? Iman kita kepada Bapa Yahweh. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kalau dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, marilah jadi terang untuk dunia ini. Ya, menjadi terang untuk teman-teman kita, menjadi terang untuk persekutuan kita, menjadi terang untuk keluarga kita. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini: iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling terbesar dari hal-hal ini adalah kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kasih adalah inti dari segala kebajikan yang kita lakukan. Ya, segala kebajikan yang kita lakukan harus berlandaskan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, kalau kita harus secara vertikal dan kita harus secara horizontal. Kasih kepada Tuhan yang terutama dan kasih kepada sesama. Itulah kedua hukum Taurat. Betul Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan yang mencatat, saya cuma menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kasih kita kepada Tuhan itu sangat besar, begitu pula kasih kita kepada sesama. Karena kenapa? Kasih kita kepada sesama, kita adalah juga makhluk ciptaannya Bapa Yahweh. Di dalam tubuh kita, di dalam nafas kita, nefas kita, ada roh Bapa Yahweh. Sehingga kenapa Bapa Yahweh bilang, kasih kepada saya, kasih juga kepada sesamamu. Itu maksudnya. Ya. Nah, firman Tuhan ini mengakui bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan kebenaran. Dan itu memang tidak selalu mudah. Orang berpikir berbuat baik saja. Tapi apakah berbuat baik itu kebenaran atau tidak? Ya, harus pikirkan itu. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Yang akan menyelamatkan Bapak Ibu adalah iman dan perbuatan dalam melakukan hal-hal kebenaran, bukan kebaikan. Kalau orang benar sudah pasti itu baik. Orang baik belum tentu benar. Kalau orang baik banyak Bapak Ibu. Ya, Raffi Ahmad juga baik. Dia sumbang sana sini baik. Ya kan? Tapi apakah dia sudah melakukan hal yang benar? Itu nanti dipikirkan masing-masing. Ya, karena kebenaran itu mutlak dari Bapa Yahweh. Ya, yang bisa mengetahui perbuatan kita benar atau tidak itu Bapa Yahweh. Kita melakukan saja yang menilai Bapa Yahweh. Yang pasti Bapak Ibu, ketika sampai kita rapture, kita tidak sampai di penghakiman terakhir. Ya, karena kita sudah menjadi orang-orang yang benar. Yang nanti penghakiman terakhir itu mereka-mereka yang terdahulu. Bapak Ibu punya bapak dan ibu, ya, Bapak Ibu punya saudara-saudara yang meninggal di dalam Tuhan. Maksudnya meninggal menjadi orang yang baik selama di dunia. Itu ada takarannya Bapak Ibu. Ya, ada takarannya. Tidak mungkin mereka yang dulu tidak ada orang yang memberitahu nama Bapa Yahweh dalam Yesua. Tapi mereka melakukan hal yang baik di dunia, kemudian Bapa Yahweh perintahkan masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, ketika penghakiman terakhir setelah hari kiamat, penghakiman terakhir itu ada pertimbangan antara orang-orang, kita punya orang tua yang dulu semasa hidupnya berbuat baik, ya, berbuat benar, tapi tidak ada yang menyatakan kepada mereka siapa nama Tuhan yang sebenarnya. Itu yang Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Ya, tidak mungkinlah mereka langsung masuk di dalam neraka. Nah, tapi kita yang sudah rapture berarti kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita tidak sampai pada penghakiman terakhir. Ya, kita sudah sama-sama disamain Bapak Ibu. Nah, kebajikan adalah senjata untuk kita melawan kejahatan. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 21.
Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkan yang jahat dengan yang baik. Orang mau jahat kepada kita, silakan. Ya, kita jangan balas Bapak Ibu. Orang kalau jahat kepada kita, pasti sumpah serapannya kepada kita, walaupun kita tidak salah. Orang akan mengutuk kita. Tapi, apakah Bapak Ibu mau menerima kutukan itu? Tidak mungkin mau menerima kutukan itu. Sama seperti orang yang mau melempar bom kepada kita. Ya, apakah kita mau menerima bom? Kita kembalikan kepada mereka. Ya, jadi apa yang mereka sumpah serapah kepada kita, yang minta kita dihukum, kembalikan semuanya itu kepada mereka. Biarlah itu menjadi hak Bapak Yahweh untuk membalas, bukan kita yang membalas. Ya, kita hanya berdoa mengampuni mereka dan memberkati mereka. Itu jauh lebih besar punya nilainya di mata Bapak Yahweh. Nah, mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk nyata dari iman percaya kita kepada Bapak Yahweh. Ya, karena dengan kebajikan kita mencerminkan kasih Bapak Yahweh terhadap sesama dan terhadap Tuhan, dan kita menjadi terang Bapak Yahweh di dalam dunia ini. Ya, jadi apapun persoalan yang kita hadapi, orang mau nyinyir pun terserah. Ya, kata Papi, orang mau cerita buruk pun EDP. Ya, kata Prabowo mau dicaci maki di final, goyangin aja. Iya kan? Kita nyantai aja. Orang mau tidak suka kepada kita, silakan tidak suka. Yang setengah mati tidur itu mereka, bukan kita. Iya kan? Yang setengah mati itu mereka. Kita mah nyantai-nyantai saja tidur. Mereka yang pikirkan ini esok nih, mau sumpah dia apa lagi ya? Mau kasih hukuman. Nah, jangan perintahkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, ketika kita tidak suka dengan orang, jangan perintahkan Tuhan untuk Tuhan menghukum kita. Jangan. Atau menghukum orang itu. Biarlah itu menjadi bagiannya Bapak Yahweh. Mengampuni itu lebih baik. Ya, menyucikan pikiran kita itu lebih baik, menyucikan hati kita itu lebih baik daripada kita mengirim hal yang buruk kepada orang yang menyakiti kita. Ya, kembalikan semuanya itu kepada mereka sehingga bom itu tidak meledak di kita. Biarlah meledak di mereka. Dan itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya Bapak Yahweh. Nah, yang keempat Bapak Ibu, refleksi diri yang rutin. Kita mengambil waktu untuk refleksi bisa membantu mengukur kita bagaimana mengimplikasikan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan kita. Ya, menganalisa kehidupan kita. Sehingga luangkan waktu untuk merenung, ya, dan berefleksi atau bahasa kerennya meditasi. Nah, apa yang saya lakukan hari ini? Coba ambil waktu Bapak Ibu setiap hari minimal 15 menit lah untuk kita refleksi diri. Hari ini saya sudah berbuat hal yang benar apa dan hal yang tidak benarnya apa. Nah, sehingga kita bisa mengontrol kehidupan kita. Kalau hal yang tidak benar, mari kita perbaiki. Hal yang sudah kita lakukan benar, kita tingkatkan lagi, Bapak Ibu. Nah, supaya kehidupan kita benar-benar layak di hadapan Bapak Yahweh. Kita perlu refleksi untuk rutinitas hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu tidak terputus. Sebab kalau hubungan terputus dengan Bapak Yahweh itu berbahaya untuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan memanggil kita untuk terus mengevaluasi hidup kita agar kita berjalan dalam kehidupan kita selaras dengan apa yang Bapak Yahweh perintahkan dalam firman Bapak Yahweh di dalam Yakobus 1 ayat 22. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Ini saya ambil dari ILT, kalau dari lain kan lebih tegas. Kalau tidak melakukan firman sama dengan menipu diri sendiri. Ya, tadi saya sudah katakan, kita tidak nama Bapak Yahweh, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapak Yahweh, sama dengan kita munafik di hadapan Bapak Yahweh. Kita menipu diri kita sendiri. Ya, nah ayat firman ini memberikan arahan untuk kita melakukan introspeksi diri. Ya, kita bisa bertobat dari kehidupan-kehidupan kita yang kedagingan. Kita bisa bertumbuh dalam iman dan memperbaiki kelemahan kita, ya, sehingga semakin hari dan semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan kita Adonai Yeshua Hamasyah. Ya, kalau kita tidak bisa mengintrospeksi diri, Bapak Ibu, refleksi untuk introspeksi diri, kita tidak mengetahui yang kita lakukan ini salah atau tidak. Kita pasti tetap berpikir, oh, yang kita lakukan ini benar, padahal yang kita lakukan ini salah besar. Ya, nah, refleksi diri harus diikuti dengan tindakan nyata dan perubahan, Bapak Ibu. Tidak bisa refleksi lalu kemudian ya terus berbuat hal yang tidak benar. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita.
Ya, sehingga kita bisa menyadari, oh di sini kekuatan kita, ya, di sini kelemahan kita, di sini dosa yang kita lakukan. Lalu bagaimana peluang kita untuk iman kita bisa bertumbuh? Nah itu makna dan itu powernya daripada kita refleksi kita punya diri. Kalau kita tidak bisa refleksi diri, kita tidak tahu kita punya kelemahan di mana. Kita akan berjalan terus dengan sifat kita yang seperti itu. Contoh kita pemarah, tapi kalau kita tidak refleksi diri, saatnya kita marah-marah terus, ya. Kita juga harus refleksi diri. Kalau kita terus memikirkan hal yang tidak baik bagi orang lain, refleksi diri kita, oh tidak baik kalau kita pikirkan hal-hal yang tidak baik buat orang, ya. Nah, introspeksi rutin Bapak Ibu membantu kita menilai apakah kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita atau tidak. Dalam introspeksi juga kita bisa mengenali berkat-berkat Tuhan dan belajar bersyukur bahkan dalam situasi sulit. Ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, kalau kita tidak introspeksi diri, kita tidak akan melihat bahwa ternyata di balik masalah itu ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ya. Tapi karena kalau kita terus fokus kepada masalah, kita tidak akan pernah melihat berkat. Ya. Merenungi diri, ambil waktu dengan Tuhan, kita pasti lihat dalam setiap masalah kita ada berkat tersembunyi Tuhan sudah siapkan untuk kita. Contoh seperti tadi Bung Enol sampaikan, masalah besar yang dia hadapi, tapi apa yang terjadi? Dia tidak melihat masalah itu, serahkan semuanya kepada Bapak Yahweh. Akhirnya Bapak Yahweh angkat dia menjadi pegawai honor. Itulah berkat yang tersembunyi yang sudah Bapak Yahweh siapkan. Bapak Yahweh cuma tunggu waktu kita datang kepada saya atau tidak. Kalau pakai kekuatan sendiri silahkan, tapi kalau datang kepada saya akan memberikan jalan keluar. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku, dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ya, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya meminta Tuhan untuk memeriksa hati kita, memeriksa pikiran kita, sehingga kita bisa menyadari apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang merasa diri paling benar. Kalau setan tidak bisa merusak persekutuan kita, dia akan merusak alam pikir kita, menanamkan dalam alam pikir kita bahwa kita merasa orang yang paling benar. Ya, kalau kita sudah merasa orang yang paling benar, itu berarti ada kesombongan dan ego dalam diri kita. Pasti tidak akan pernah mendengar apapun saran dari orang lain, apapun pendapat dari orang lain, apapun masukan dari orang lain. Karena kenapa? Kita sudah merasa diri paling benar. Ya, tapi Tuhan tuntut kerendahan hati kita. Tuhan tuntut penguasaan diri kita, mengendalikan diri kita supaya benar-benar kita layak di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, bertindak dengan sukarela dan bertanggung jawab. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan sukacita, dengan rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan. Ya, karena kita bukan lagi menjadi pengikut-pengikut Yesus. Kita dari pengikut sudah naik ke tahap murid, dari murid sudah naik ke tahap mempelai. Ya, masih ingat ya? Masih ingat. Jadi kita sudah sampai di tahap mempelai Bapak Ibu. Oleh karena itu, apapun tanggung jawab kita, mari kita laksanakan dengan segala baik. Nah, berarti dengan sukarela dan penuh tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan kita yang berkenaan di hadapan Bapak Yahweh. Karena dengan melakukan itu membuktikan, menunjukkan bahwa iman kita dilakukan secara nyata. Ya, iman dan perbuatan dilakukan secara nyata. Nah, bertindak dengan sukarela adalah bentuk kasih yang tulus dan penuh sukacita untuk memberi maupun melayani. Nah, kesetiaan dan tanggung jawab Bapak Ibu, mari kita ambil dari hal-hal yang paling kecil. Karena ketika Tuhan mempercayakan hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil, kita bisa lakukan, Tuhan akan kasih perkara-perkara yang lebih besar, kasih tanggung jawab yang lebih besar. Kalau saat ini Bapak Ibu masih di level rendah, percayalah bahwa Bapak Yahweh akan naikkan status Bapak Ibu menjadi lebih di atas. Ya, mendapat tanggung jawab yang lebih besar, mendapat kepercayaan yang lebih besar. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada di antara kamu
dengan menilainya tanpa terpaksa, melainkan dengan kerelaan dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan. Firman Tuhan dalam Petrus, dalam 1 Petrus 5 ayat 2 ini mengingatkan kita Bapak Ibu untuk tidak bertindak dengan terpaksa atau asal-asalan, tapi dengan kerelaan hati dan penuh perhatian dan kesetiaan. Ya, sukarela berarti melayani dengan tulus Bapak Ibu, bukan dengan terpaksa. Ya, karena itu kita melakukan tanggung jawab kita bukan karena kewajiban, tapi betul-betul dari hati kita yang tulus. Bertindak sukarela dan bertanggung jawab juga berarti bersedia menjalani panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, sukarela juga Bapak Ibu berarti memikul tanggung jawab sebagai murid sekaligus mempelai Yesua, meskipun itu menuntut pengorbanan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu pasti ada pengorbanan, korban waktu, korban kadang-kadang korban perasaan, ya, karena mungkin tidak disukai, dan banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin kita pergi pelayanan tinggalkan keluarga, itu bagian dari pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Nah, semua yang kita lakukan, baik secara sukarela maupun bertanggung jawab, harus berfokus kepada Bapak Yahweh, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menghargai sikap kita, Bapak Ibu, yang bertanggung jawab dan memberi upah atas kesetiaan dan tanggung jawab yang kita lakukan. Percaya, walaupun itu sekecil apapun tanggung jawab yang Bapak Yahweh kasih, bikin dengan sebaik-baiknya, pasti Bapak Yahweh akan kasih upah yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun tanggung jawab kita sekecil-kecilnya, tapi Bapak Yahweh akan kasih kita upah yang sebesar-besarnya. Nah, stoikisme, ajaran ini mengajarkan kita tentang bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga bagaimana menjalani hidup yang penuh makna dan kebijaksanaan dengan berlandaskan pada kebenaran firman Bapak Yahweh. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme Bapak Ibu, kita bisa menghadapi berbagai situasi dan pandangan yang lebih matang dan tenang. Ya, jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa paham bahwa kita belajar stoikisme ada landasan hukum. Landasan hukumnya apa? Firman Bapak Yahweh yang mengajarkan kita, mari kita menganalisis pola pandangan kita, kehidupan kita dari cara yang dulu mungkin agak keliru menjadi hal yang benar di mata Bapak Yahweh. Ya, supaya keputusan kita bukan keputusan yang asal-asalan. Nah, bagaimana kita bisa membuat hidup lebih tenang ketika kita pakai paham stoikisme, supaya kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan terarah. Ada 5 hal Bapak Ibu. Ya, 1, sadar dan paham hal-hal mana saja yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Ya, yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan, serahkan semuanya kepada Bapak Yahweh, maka pintu-pintu berkat akan terbuka untuk Bapak Ibu semua. Yang kedua, berusaha jadi pribadi yang lebih terbuka dan mempunyai perspektif yang luas, terbuka untuk saran orang lain, terbuka untuk pendapat orang lain, kalau itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan kita tutup telinga dari kebenaran, karena saudara-saudara seiman kita mungkin menegur kita untuk kita melakukan hal yang benar, bukan yang tidak benar. Yang ketiga, berlapang dada menghadapi kenyataan meskipun kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, berlapang dada yang tadi saya bilang bukan pasrah Bapak Ibu. Ya, berlapang dada tapi kita terus berharap kepada Bapak Yahweh, karena dialah sumber satu-satunya kehidupan kita yang bisa mengatasi semua masalah kita. Yang keempat, fokus melakukan hal yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu, apapun macam kecilnya, ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena yang tadi saya katakan, maka upahmu akan didapat sebesar-besarnya yang Bapak Yahweh sampaikan. Dan yang kelima, jangan menyanyiakan dan kelola waktu sebaik-baiknya. Ya? Kalau waktu kita dipakai selama ini untuk hal-hal yang tidak baik, mari kita kelola waktu kita. Ambil waktu, ambil refleksi diri, ya, untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jangan korbankan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan, ketika kita sementara dalam posisi melakukan hal yang benar, trompet sangkakala berbunyi, kita rapture. Tapi manakala ketika kita lagi sementara melakukan hal yang tidak benar, ketika trompet sangkakala itu berbunyi, maka tinggallah sesaat di dunia ini 3,5 tahun. Siapa yang mau bisa bertahan? Ya,
Karena itu, saya mengajarkan paham stoikisme untuk merubah cara pandang kita, untuk melihat situasi di dunia ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan berlandaskan dan berharap hanya kepada Bapa Yahweh saja. Karena disitulah harapan kita satu-satunya. Demikian firman Bapa Yahweh, sukses bersama untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan